Selamat pagi, bertemu kembali kita pada pagi hari ini pada sesi kuliah hidroelektrometalurgi bab 7 mengenai proses pemurnian boksit menjadi alumina. Ini adalah kuliah daring kita yang pertama pada semester ini. Semoga semuanya sehat, semuanya semangat. Baik, saya mulai. Pertama-tama saya ingin mereview, menyampaikan bagaimana sebenarnya rute proses secara umum dari boksit menjadi alumina dan menjadi aluminium. Jadi boksit dari tambang umumnya tidak dapat langsung diproses menjadi alumina melalui proses Bayer, namun perlu dilakukan pencucian terlebih dahulu. Untuk apa? Proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan silika reaktif yang terdapat dalam boksit yang bila tidak diturunkan kandungannya kurang dari level tertentu nanti akan menurunkan efisiensi dari proses Bayer. Pada gambar berikut Anda bisa melihat ilustrasi bagaimana dari boksit. Boksit itu merupakan biji laterit juga ya, yang sudah lapuk, tidak dalam bentuk primary, tidak dalam bentuk rock, dan keberadaannya cukup dangkal sebagaimana biji laterit lainnya, misalnya biji nikel laterit. Dari boksit ini tidak dapat langsung diproses menjadi aluminium, melainkan terlebih dahulu dimurnikan kandungan aluminanya, Al2O3-nya dari sekitar katakanlah 40% menjadi murni 99% ke atas. Nah, baru nanti dari alumina diproses lebih lanjut melalui proses Hall-Héroult atau proses elektrolisis dalam lelehan garam. Dalam lelehan garam kriolit Na3AlF6 menjadi aluminium. Ya. Jadi pertama menjadi alumina dulu, baru nanti dari alumina menjadi aluminium. Di mana tidak semua sebenarnya dari alumina ini diproses lebih lanjut menjadi aluminium, namun sebagian besar, kurang lebih 90% dari total produksi alumina di dunia itu diproses lebih lanjut atau menjadi bahan baku industri aluminium. Di mana Anda tahu aluminium itu merupakan logam non-ferrous yang paling banyak diproduksi. Ya, kalau kita bicara logam keseluruhan, ya yang nomor 2 ya setelah baja. Baik, itu gambaran proses secara umum dari boksit hingga menjadi aluminium. Biasanya lokasi dari pabrik pemurnian alumina yang menerapkan proses Bayer ini menjadi satu dengan lokasi tambang. Sementara lokasi pabrik peleburan aluminium, pabrik elektrolisis garam lebur aluminium ini biasanya terpisah karena pada dasarnya mendekati atau mencari suatu daerah di mana pada daerah tersebut tersedia sumber energi listrik yang murah untuk lokasi peleburan aluminium. Tipikal neraca massanya dari sekitar 2 ton boksit itu akan dihasilkan kurang lebih 1 ton alumina atau Al2O3.
Demikian pula dari sekitar 1 ton alumina itu akan dihasilkan kurang lebih setengah ton aluminium. Tentu kebutuhan bauksit ini untuk menghasilkan 1 ton alumina bergantung kadar Al2O3 yang diproses dalam bauksit. Semakin rendah kadar awalnya, tentu semakin banyak biji yang diperlukan untuk menghasilkan berat alumina yang diharapkan. Demikian pula juga tingkat recovery dari proses pemurnian aluminanya. Semakin tinggi tingkat recovery-nya, ya raw material atau bauksit yang dibutuhkan semakin rendah. Jadi relatif mudah diingat, 2 ton bauksit menghasilkan 1 ton Al2O3, menghasilkan lagi setengah ton aluminium. Tentu ada peningkatan nilai tambah dari sisi harga ya. Beberapa tahun yang lalu saya tidak cek yang terbaru 2020 kurang lebih 40 USD per ton bauksit ya, ketika diproses menjadi alumina menjadi kurang lebih 400, kurang lebih 10 kali lipat USD per ton alumina, dan bila diproses lebih lanjut menjadi aluminium meningkat lagi per ton aluminium kurang lebih sekitar 2.500 USD. Harus dicek lagi harga terkininya. Saya lanjutkan dengan tipikal komposisi kimia dan mineral dalam bauksit. Jadi kandungan utama bauksit itu adalah Al2O3 dalam rentang 30 sampai 60%, bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemudian 1 sampai 30% Fe2O3, kemudian kurang lebih setengah sampai 10% CO2, dan setengah sampai 10% TiO2. Jadi ada 4 komponen utama oksida aluminium yang ingin dimurnikan, ditingkatkan kadarnya menjadi di atas 99%, kemudian oksida besi Fe2O3, oksida silikon, silika, dan TiO2. Selain itu terdapat minor konstituen seperti oksida fosfor, oksida kalsium, V2O5, ZNO, oksida gallium, Cr2O3, sulfur, fosfor, merkuri dalam ppb 4 per billion, dan juga organik karbon. Sumbernya adalah dari Alkan tahun 2004. Itu tipikal komposisi kimianya. Jadi ketika kadar Al2O3-nya kurang dari 30%, ya mungkin tidak ditambang ya, tidak dianggap sebagai biji bauksit, akan menjadi waste. Kemudian berdasarkan mineral-mineral utama pembawa aluminium, secara umum dapat diklasifikasikan bentuk mineral pembawa aluminiumnya ini, dan juga nanti penamaan tipe bauksitnya itu menjadi 3. Yang pertama adalah biji bauksit tipe gipsit atau trihydroxide gamma AlOH 3 kali atau Al2O3 3H2O. Jadi mempunyai 3 mol air hidrat ya, 3 molekul air hidrat per 1 mol Al2O3. Yang kedua, biji bauksit tipe baumit mempunyai monohidroksida gamma AlOH atau Al2O3 H2O. Kemudian satu lagi adalah biji bauksit tipe diaspor, monohidroksida juga, namun dia adalah alfa, strukturnya alfa AlOH atau juga Al2O3 H2O.
Di Indonesia, tipe biji boksit umumnya adalah gipsit, di mana nanti di slide berikutnya ditunjukkan bahwa gipsit ini relatif lebih mudah diproses ya. Dalam artian temperatur proses digestionnya itu lebih rendah dibandingkan dengan baumit dan diaspor. Otomatis dengan temperatur yang lebih rendah, konsumsi energi yang dibutuhkan lebih rendah, cost biaya produksinya juga lebih rendah. Jadi lebih menarik, lebih atraktif jika boksit itu berada dalam tipe gipsit. Ini gambar lain mengenai mineral utama dan mineral minor dalam boksit. Saya ambil dari presentasi Clifford Alkan tahun 2004. Sebagaimana tadi telah disebutkan di slide sebelumnya, mineral-mineral utamanya adalah gipsit, kemudian baumit, diaspor ya. Ini bisa di tempat yang berbeda ya. Artinya di satu tempat gipsit yang dominannya misalnya di Indonesia, kemudian di Cina misalnya dia baumit, diaspor. Kemudian hematit, aluminium, gotit, anatase, rutil, dan mineral-mineral clay serta kuarsa ya. Mineral clay-nya adalah kaolinit, haloisit ya, atau tadi yang termasuk sebagai silika reaktif, SiO2 yang reaktif. Reaktif itu maksudnya bagaimana nanti dijelaskan, bahwa reaktif itu dia bereaksi dengan NaOH yang digunakan sebagai reagen pelindung. Ya, jadi ini yang warnanya coklat tua itu adalah major komponen, yang warnanya biru adalah minor atau trace ya. Di dalam trace-nya itu tadi sudah disebutkan ada merkuri, sulfur, fluor, zinc, kalium, arsenik dan seterusnya. Terkait dengan proses pemurnian alumina yang diterapkan di industri, praktis saat ini proses Bayer merupakan satu-satunya proses yang digunakan secara komersial untuk memproduksi alumina atau Al2O3 dari boksit. Memang beberapa tahun ke belakang ini ada satu teknologi, satu proses yang dikembangkan secara signifikan berbasiskan kepada proses pelindian Al2O3 dalam larutan HCl yang diberi nama patennya proses Orbite ya. Anda bisa search, tidak dibahas pada kuliah hari ini. Pada prinsipnya proses Orbite itu dikembangkan untuk memproses tipe-tipe boksit yang kandungan silika reaktifnya tinggi, yang kurang efektif jika diproses dengan proses Bayer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada proses Orbite dengan menggunakan larutan pelindi HCl itu nanti akan dilakukan regenerasi regen pelindinya, regenerasi HCl melalui proses pirohidrolisis ya. Artinya dari AlCl3 terlarut dilakukan pirohidrolisis menjadi Al2O3 dan ada recycle HCl yang digunakan kembali dalam proses. Namun belum ada laporan yang secara luas melaporkan satu industri yang menggunakannya dan memproduksi alumina pada proses yang cukup panjang yang bisa kita evaluasi. Baik, dalam proses Bayer, regen pelindi yang digunakan adalah NaOH. Jadi merupakan proses pelindian dalam kondisi basah. Ini ilustrasinya dari boksit menjadi alumina. Jadi alumina itu dalam bentuk serbuk ya, serbuk putih yang nanti diproses lebih lanjut menjadi aluminium atau menjadi chemical grade alumina.
digunakan untuk keperluan-keperluan lain selain untuk memproduksi aluminium. Berikut ini ditunjukkan mineral utama dalam boksit dan temperatur di mana mineral tersebut dapat dilarutkan dalam larutan NaOH, publikasi dari Quiforte Alkan. Yang pertama, mineral aluminium. Ini cukup penting untuk dilihat kaitannya dengan temperatur di mana mineral-mineral tersebut larut dalam larutan NaOH pada suhu tertentu, suhu dan tekanan tertentu. Dapat dilihat bahwa gipsit atau alumina trihidrat Al2O3 3H2O itu mempunyai temperatur pelarutan yang lebih rendah dibandingkan dengan bohumit dan diaspor. Jadi gipsit itu larut pada suhu 150. Tentu ini bergantung komposisi kimianya ini ya. Dalam hal ini mungkin gipsit murni ya. Kemudian juga yang menarik untuk dilihat mineral kuarsa dan kaulinit atau clay. Nah, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa mineral clay itu bereaksi dengan NaOH. Terlihat di sini bahwa mineral kaulinit ini pada suhu 150 itu sudah larut. Artinya ketika proses pelarutan alumina dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, ya dia akan ikut terlarut. Sementara di bawahnya yang larut adalah mineral titanium, yaitu anatase dan rutil yang juga cukup tinggi temperatur di mana dia terlarut. Kemudian besi tidak terlarut pada kondisi yang basah, dia bersifat inert, stabil ya dalam bentuk Fe2O3. Anda bisa lihat ya di diagram Purbeck, atau dalam bentuk gutit ya, atau dalam bentuk Fe2O3H2O. Proses Bayer pada dasarnya terdiri dari 4 tahap utama, 3 unit proses dan 1 unit operasi. Jadi kita kembalikan, unit proses melibatkan reaksi-reaksi kimia, unit operasi melibatkan proses fisik ya. Jadi 4 tahapan. Unit proses yang pertama adalah proses digestion, kemudian yang kedua adalah klarifikasi. Terjemahan dari clarification merupakan proses pemisahan solid liquid antara larutan yang kaya alumina atau larutan sodium alumina dengan mineral-mineral pengotor yang tidak terlarut. Kemudian tahap ketiga adalah presipitasi. Presipitasi apa? Presipitasi alumina terlarut. Presipitasi sodium aluminat menjadi alumina hidrat. Jadi presipitatnya masih mengandung hidrat, mengandung hidroksida ya. Nah, tahap akhir, yang paling akhir adalah proses kalsinasi yang bertujuan untuk menghilangkan air hidrat tadi, sehingga dihasilkan Al2O3 murni dalam bentuk serbuk. Kita akan bahas satu persatu unit proses dan unit operasi dalam proses Bayer ini, dari digestion hingga kalsinasi. Pertama, proses digestion bisa diterjemahkan menjadi proses digesti. Pada proses digestion ini, boksit yang telah digerus halus dalam ball mill, sack mill, direaksikan dengan larutan NaOH panas di dalam sebuah digester. Jadi prosesnya digestion, reaktornya digester.
di mana digester itu merupakan autoclave tegak ya, dimensinya tegak. Di kuliah-kuliah yang lalu sudah dibahas, ada autoclave horizontal, ada autoclave vertikal. Nah, ini termasuk autoclave vertikal reaktornya ya. Jadi karena tadi proses larutnya alumina itu pada suhu di atas 100 derajat Celcius, maka agar dapat dilakukan proses pelarutannya, agar larutan aqueousnya stabil, airnya tidak menguap, maka harus dilakukan di dalam reaktor bertekanan. Alumina larut dalam bentuk sodium aluminat ya, dalam bentuk NaAlOH4 atau dalam bentuk ionnya adalah NaAlOH4-. Ada yang menuliskan juga NaAlO2 dalam bentuk ionnya adalah AlO2-. Aluminanya larut dalam bentuk sodium aluminat, sementara mineral-mineral pengotornya, sebagian besar mineral-mineral pengotornya, yaitu besi, silika, dan titanium oksida, itu tidak larut. Demikian pula oksida-oksida alkali ya, pada kondisi yang basah, oksida-oksida alkali seperti Na2O, CaO, K2O, MgO bila ada dalam biji itu juga tidak larut. Dapat dilihat pada reaksi berikut yang diberikan warna merah, reaksi pelarutan alumina, pelindian alumina pada proses digestion, di mana 1 mol alumina memerlukan 2 mol NaOH secara stoikiometri dan menghasilkan sama 2 mol sodium aluminat. X di sini di ruas kanan produk reaksinya ini bergantung kepada jenis mineral alumina dalam boksit yang diproses. Bila bijinya adalah bomit dan diaspor, maka nilai X ini 1. Artinya nanti reaksinya ya Al2O3H2O plus 2 NaOH di 2 NaAlO2 plus 2H2O. Untuk gipsit Al2O3 H2O plus 2 NaOH, jadi sama saja sebenarnya kebutuhan per mol alumina, karena ya molnya kan di sini ya, molnya di depan, perlu 2 mol NaOH. Oke, di sini ditunjukkan contoh foto digester autoclave vertikal, di mana nanti diinjeksikan uap atau steam untuk proses pemanasan sekaligus proses pengadukan. Mengapa tidak dilakukan pelindian alumina dengan asam? Meskipun tadi saya sampaikan di awal ada pengembangan teknologi pelindian alumina dalam larutan HCl, namun secara umum proses ini tidak dilakukan. Mengapa? Karena dalam larutan asam tidak saja alumina yang larut, namun juga besi dan titanium. Ya, Anda tahu secara termodinamika dari diagram Purbeknya dalam larutan asam, katakanlah pH 1, pH 0, besi terlarut dalam bentuk kationnya. Itu yang pertama. Mengapa tidak dilakukan pelindian dalam larutan asam? Tentu kalau ikut larut, ya mengkonsumsi reagen pelindih. Kemudian juga nanti perlu dipisahkan agar dapat dihasilkan produk yang murni. Yang kedua terkait dengan proses pemisahan solid liquid dari produk presipitat alumina hidratnya atau AlOH3 kali ini, di mana dalam larutan HCl presipitat AlOH3 kali yang diperoleh itu cenderung membentuk gel yang sulit dicuci dan sulit difiltrasi.
Hal ini berbeda dengan precipitate alumina hidrat yang dihasilkan dalam larutan berbasis NaOH yang relatif lebih mudah dipisahkan. Ya, jadi itu alasan mengapa tidak dilakukan pelindian dengan asam. Tentu juga kaitannya dengan reaktornya ya. Kalau dalam larutan asam tentu lebih agresif, lebih korosif dibandingkan dengan larutan basa ketika struktur yang digunakan itu adalah baja. Sebagaimana tadi disebutkan, untuk boksit tipe baumit dan diaspor memerlukan temperatur pelarutan alumina yang lebih tinggi dibandingkan tipe gipsit. Berikut ini adalah tipikal kondisi pelindian untuk biji gipsit, suhunya dalam rentang 135-145 derajat Celcius, tekanannya 400 kPa ya. Konsentrasi NaOH 140 gram per liter, waktu pelindian kurang lebih hanya 1 jam saja. Jadi untuk proses hidrometalurgi ya termasuk cepat. Kemudian kondisi pelindian untuk biji baumit dan diaspor lebih tinggi, temperaturnya tentu perlu tekanan yang lebih tinggi, 800 kilopascal. Ya 1 atm itu 101 kilopascal, jadi kurang lebih 8 atm. Konsentrasi NaOH juga perlu lebih tinggi, 200 sampai 300 gram per liter. Waktu pelindiannya juga lebih lama, 2 sampai 4 jam. Itulah mengapa tadi saya sampaikan lebih mudah diolah ya, gipsit ini lebih mudah dimurnikan menjadi alumina karena perlu suhu yang lebih rendah, perlu tekanan yang lebih rendah, perlu konsentrasi NaOH lebih rendah, dan waktu proses digestion yang lebih singkat. Sehingga pada akhirnya yang nanti operating cost-nya, biaya operasi untuk memproduksi alumina dari biji boksit, dari biji gipsit ini akan lebih rendah dibandingkan dari biji boksit tipe baumit dan diaspor. Pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi, mineral-mineral pengotor yang ikut larut akan semakin banyak. Itu konsekuensinya. Demikian pula kebutuhan energinya lebih besar ya. Kebutuhan energi untuk apa? Untuk pemanasan ya. Kebutuhan steamnya akan lebih besar untuk pemanasan selari pada proses digestion di autoclave atau di digester. Faktor-faktor lainnya meliputi konsentrasi NaOH, kadar alumina dalam biji, kandungan silika reaktif, dan pengotor lainnya, persen padatan pada proses digestion, dan suhu. Bagaimana efek negatif silika reaktif? Tadi sudah disebutkan. Silika reaktif itu silika yang berada dalam bentuk clay, mineral-mineral clay ya, seperti kaolinit, sodalit, yang satu nanti akan bereaksi dengan NaOH. Jadi dampak negatif yang pertama itu adalah meningkatkan konsumsi NaOH. Ya, bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah sebagai berikut. SiO2 silika reaktif bereaksi dengan NaOH membentuk sodium silikat Na2SiO3 plus H2O, di mana SiO2-nya ini solid, NaOH-nya ini aqueous, membentuk Na2SiO3 terlarut. Jadi dia larut silikanya, silikonnya larut. Dampak negatif yang kedua, sodium silikat yang dihasilkan ini akan bereaksi lebih lanjut dengan sodium aluminat, membentuk sodium aluminosilikat. Jadi konsekuensinya nanti apa? Sodium aluminosilikat ini tidak larut, sehingga ada kehilangan alumina.
dan terjadi penurunan recovery alumina pada pabrik pemurnian alumina tersebut atau pada unit digestion-nya. Ya, jadi sodium silikat terlarut bereaksi lebih lanjut dengan sodium aluminat yang mengandung alumina terlarut membentuk sodium aluminosilikat yang tidak larut. Ya, di mana perbandingan molnya, stoikiometrinya, 1 mol sodium aluminat bereaksi dengan 1 mol sodium silikat menghasilkan setengah mol sodium aluminosilikat. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses digestion, dilakukan proses penurunan konsentrasi kadar dari silika reaktif dalam boksit, dan yang dilakukan di tambang biasanya dengan proses pencucian menggunakan beberapa peralatan, misalnya dengan vibrating screen, di mana nanti silika reaktif itu berukuran halus, dia akan lolos screen dan akan dibuang, ya, ditempatkan di suatu disposal area dan bentuk selari. Nanti dia akan settling, airnya dapat dipakai kembali untuk proses pencucian berikutnya. Bisa juga dilakukan pencucian dengan tromel, bisa dengan lock washer, ya, peralatan-peralatan untuk desliming. Nanti setelah diturunkan, dihilangkan silika reaktifnya, boksitnya, wash boksit, akan dikirimkan ke pabrik pemurnian alumina yang menerapkan proses Bayer. Dalam perkembangannya, proses penurunan silika reaktif ini juga dilakukan di pabrik Bayer. Ada proses pre-desilication sebelum proses digestion, di mana pada prinsipnya silika reaktif dilarutkan lebih dahulu. Bagaimana pelarutannya? Ya dengan NaOH juga, namun diatur suhunya sedemikian rupa sehingga kehilangan alumina pada proses desilication itu dapat diminimalkan. Atau aluminanya belum larut, namun silika reaktifnya sudah larut pada tahap pre-desilication. Baik, itu adalah beberapa penjelasan mengenai dampak silika reaktif. Paling tidak ada 2 dampak negatif. Satu, menaikkan konsumsi reagen pelindinya, yaitu NaOH. Yang kedua, menurunkan recovery alumina. Saya lanjutkan dengan unit operasi yang kedua. Tahapan yang kedua setelah proses digestion, yaitu proses clarifications, atau diterjemahkan proses klarifikasi. Proses klarifikasi ini merupakan proses pemisahan solid liquid, yaitu pemisahan antara larutan yang kaya alumina terlarut atau larutan sodium aluminat dengan mineral-mineral pengotor yang tidak larut. Pada tahap klarifikasi ini dilakukan proses settling di suatu tank, ya. Settling ini untuk memisahkan partikel-partikel yang relatifly berukuran kasar. Dilanjutkan dengan proses pengentalan atau thickening dalam serangkaian thickener. Kemudian dilanjutkan dengan proses filtrasi untuk menghilangkan trace solid partikelnya yang masih tersuspensi di dalam larutan. Campuran residu pengotor yang dipisahkan pada proses klarifikasi berwarna merah, ya, lumpurnya. Dari mana warna merahnya? Ya dari oksida besi. Tadi kan selain alumina yang paling tinggi itu adalah oksida besi, ya. Itu juga coated, ya, FeOH.
Oleh karena itu, lazim disebut sebagai red mud atau lumpur merah. Dan sebagian kecil juga yang berukuran pasir berwarna merah juga, pasir merah atau sand mud. Namun tidak dominan dari sisi jumlahnya dibandingkan dengan red mud. Ya, kandungan utama red mud, oksida-oksida besi, SiO2, TiO2, dan alumina yang tidak larut. Jadi alumina yang terbawa ke red mud ini menjadi ukuran ya penentu recovery proses digestionnya dan recovery total pabrik, karena nanti juga semuanya dikumpulkan yang waste-nya itu di dalam suatu tempat penempatan selari dari red mud ini. Ketika dilakukan penimbunan dalam bentuk kering, dry stacking, ya nanti dilakukan filtrasi dan ditempatkan red mud-nya dalam bentuk kering. Dalam red mud juga terdapat komponen minor sesuai dengan komponen minor dalam oksidnya, ya ada Na2O, K2O, CaO, MgO, dan yang menarik yang saat ini terus diteliti bagaimana mengekstraksi logam-logam berharga dalam red mud. Contohnya yang ada logam tanah jarang seperti skandium, ya. Meskipun kandungannya rendah, namun karena harganya tinggi, menjadi menarik untuk melakukan proses ekstraksi logam tersebut dari red mud. Pada proses klarifikasi, pengotor dengan ukuran partikel yang kasar, yang kandungan utamanya silika, dipisahkan dengan cyclone. Diikuti pencucian dan klasifikasi, sementara partikel halus, ini yang menjadi sand mud tadi ya. Kemudian partikel halus dipisahkan melalui serangkaian thickener yang biasanya ditambahkan juga flokulan untuk membantu settlingnya dan meningkatkan kejernihan dari liquid overflow-nya. Overflow-nya ini nanti yang dilakukan proses lebih lanjut untuk merecovery alumina terlarutnya. Overflow-nya dari thickener pertama, ya. Underflow-nya dari thickener terakhir. Overflow dari thickener kemudian dilakukan proses filtrasi menggunakan jenis-jenis pressure filter, ya, bisa belt filter yang kapasitasnya lebih besar, bisa drum filter, bisa disc filter, untuk dilakukan pemisahan partikel padat yang masih terikut atau trace solid. Sementara underflow selarinya nanti dicuci, dinetralisasi, dan disimpan di tempat penempatan red mud ini dalam suatu tailing dam. Tahap berikutnya, setelah diperoleh larutan sodium aluminat yang terpisah dari residu-residunya, dari mineral-mineral pengotornya yang masuk ke residu, dilakukan proses recovery alumina terlarut. Prosesnya adalah dengan menurunkan suhu dan menambahkan sheet, menambahkan katalis alumina hidrat, sehingga kelarutan alumina turun, ya, mengendap, terkristalisasi karena ada perubahan suhu menjadi alumina hidrat. Kalau awalnya gipsit, ya, menjadi Al2O33H2O. Bila biji boksitnya adalah bumit atau diaspor, dia menjadi Al2O3H2O. Berikut ini adalah reaksi presipitasi alumina hidrat. Pada dasarnya merupakan kebalikan dari reaksi pelarutan alumina, kebalikan dari reaksi yang terjadi pada tahap digestion. Ya, suhu presipitasinya sekitar 50 sampai 70 derajat, ya. Tadi keluar dari autoclave, dari digester, suhunya masih sekitar 130 135. Nah, nanti dilewatkan serangkaian flash tank
untuk penurunan tekanan dan penurunan suhu secara bertahap. Ya, sebagaimana di kuliah-kuliah yang lalu sudah pernah saya tunjukkan tipikal proses pressure leaching. Nanti steam yang dikeluarkan dari tahap flashing tersebut setelah proses digestion akan digunakan untuk preheating slurry bauxitnya. Kristalisasi alumina hidrat ini dipercepat dengan penambahan sheet alumina hidrat dari tahapan proses sebelumnya. Ya, jadi ditambahkannya dalam bentuk slurry sebenarnya. Namun yang berperanan sebagai sheet ya padatan alumina hidratnya. Jadi dari underflow thickener alumina hidrat sebagian dikembalikan ke reaktor untuk presipitasi. Yang tujuannya mempercepat proses kristalisasi alumina hidrat dari larutan hasil digestion. Ya, jadi alumina hidrat ini nanti berperanan sebagai substrate yang menjadi tempat berlangsungnya nukleasi dari sodium aluminat menjadi alumina hidrat. Meskipun demikian, meskipun telah ditambahkan sheet, proses presipitasi alumina hidrat ini merupakan tahapan proses paling lambat dalam proses Bayer, membutuhkan waktu 24 sampai 48 jam. Jadi peningkatan laju proses presipitasi ini juga merupakan satu tema yang terus diteliti. Recovery dari proses presipitasi ini merupakan parameter penting performa dari suatu pabrik pemurnian alumina. Ketika tidak terpresipitasi memang tidak hilang ya, karena larutannya dipakai kembali ke depan. Namun nanti menjadi lebih tinggi inventory aluminanya, dan sebagian alumina terlarut itu kan akan hilang pada proses klarifikasi karena menempel pada underflow thickener yang nanti dipisahkan, dibuang atau ditempatkan dalam tempat penimbunan red mud. Baik, itu mengenai proses presipitasi merupakan proses yang paling lambat, kebalikan dari proses digestion reaksinya. Presipitasi alumina hidrat ini dilakukan dalam tangki dengan volume besar ya, karena ya waktunya lama tentu perlu ukuran reaktor yang besar. Tipikal volumenya 4.000 sampai dengan 6.000 meter kubik, cukup besar. Diameternya tipikal 15 meter dengan ketinggian 30 meter. Berikut ini contoh foto rangkaian tangki presipitasi alumina hidrat diambil dari Pak Shaw tahun 2017. Saya lanjutkan ke unit proses yang terakhir, yaitu kalsinasi. Ada type error sedikit. Pada proses kalsinasi alumina hidrat dihasilkan produknya adalah alumina. Jadi pada dasarnya, sebagaimana proses kalsinasi secara umum, tujuan dari proses kalsinasi alumina hidrat ini menghilangkan air kristal yang berikatan dengan Al2O3. Reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk tipe Gibbsit Al2O3 32O dilakukan kalsinasi pada suhu 1050 sampai 1350 menjadi Al2O3 dan melepaskan air kristalnya. Tentu kalau masih ada free moisture, moisturenya juga akan hilang pada tahap kalsinasi ini. Reaktornya ada dua yang digunakan, bisa rotary kiln atau yang kedua adalah fluidized bed roaster. Jadi sebagaimana proses digestion
proses kalsinasi ini juga merupakan proses endotermis ya, proses yang energi intensif. Jadi digunakan bahan bakarnya minyak atau gas. Tidak bisa batu bara ya, nanti abunya mengkotori produknya. Pada rentang suhu yang lebih rendah, 180-600 derajat Celcius, pertama-tama terjadi penghilangan free moisture yang diikuti dengan penghilangan dari air kristal. Pada suhu di atas 1000 derajat Celcius terbentuk alfa alumina. Nanti untuk tipe produk chemical grade alumina, alfa alumina ini diperlukan. Semakin tinggi suhu, ukuran partikel alumina yang dihasilkan cenderung semakin kasar. Berikut ini contoh pictorial flow sheet secara keseluruhan dari proses Bayer. Tadi kan sudah dibahas ya, ada 4 tahapan utama, digestion, kemudian clarification atau klarifikasi, presipitasi alumina hidrat, dan terakhir kalsinasi. Jadi bisa kita lihat di sini dari tambang, bauxite mining, ya open pit umumnya karena laterit dangkal, kemudian dilakukan proses preparasi biji, kemudian dilakukan proses milling, ya. Setelah itu proses berikutnya adalah proses preheating di sini ya. Jadi ada heat exchanger di sini yang mengambil panas yang dihasilkan dari uap yang dikeluarkan pada tahap flashing setelah proses digestion. Oke, digesternya ada di sini ya. Jadi diumpankan tadi dalam bentuk selari ke digester. Di dalam digester terjadi proses pelarutan alumina. Ya, nah nanti dilewatkan heat exchanger. Setelah itu ada pemisahan partikel yang berukuran kasar melalui sand separator, dipisahkan sand matnya, kemudian dilakukan proses solid liquid lebih lanjut, proses thickening dengan thickener, pencucian dengan washer, kemudian dengan filtrasi terakhir. Baru tahap berikutnya dilewatkan heat exchanger, ada panas yang diambil juga. Lalu tahap berikutnya adalah presipitasi alumina hidrat. Setelahnya, setelah terbentuk alumina hidrat, dilakukan pemisahan solid liquid dengan classifying thickener, di mana sebagian underflow thickener ini ya, yang warnanya coklat ini dikembalikan ke reaktor presipitasinya. Ya, alumina hidratnya sebagian dikembalikan sebagai seed tadi, sebagai katalis untuk kristalisasi alumina hidrat Al2O3 3H2O. Setelahnya, setelah proses pemisahan alumina hidrat dengan thickener, langkah berikutnya pemisahan dengan filter ya. Dan alumina hidrat keringnya nanti diumpankan, alumina hidrat padatnya, diumpankan ke unit kalsinasi. Yang terlihat di sini adalah rotary kiln, untuk dilakukan proses kalsinasi sehingga dihasilkan alumina yang disimpan di dalam alumina storage area di sini untuk dikirimkan ke pabrik peleburan aluminium, baik dengan menggunakan railway system, ilustrasinya di sini, melalui darat, atau shipping menggunakan kapal transportasi laut. Nanti di pabrik peleburan aluminium, elektrolisa dalam menilan garam, dihasilkan aluminium cair yang dicetak menjadi ingot. Baik, ini
adalah flow sheet proses buyer secara keseluruhan dalam bentuk pictorial flow sheet. Jadi yang perlu Anda perhatikan ada material-material stream yang kembali lagi ke awal, misalnya ada steam yang di recycle untuk proses preheating, ada spent liquor yang kembali lagi ke depan yang masih mengandung alumina ya. Nah, jadi bisa Anda lihat di sana juga ada powerhouse ya, yang menghasilkan steam ya yang dipakai untuk proses pemanasan slurry boksit di dalam digester. Kemudian juga untuk pembangkit listrik ya. Di bahan bakarnya bisa menggunakan natural gas, bisa menggunakan batu bara juga. Namun kalau untuk kalsinasi di sini tadi bahan bakarnya minyak atau gas ya. Tidak digunakan batu bara. Dalam bentuk blok flow sheet yang lebih lengkap disajikan pada slide berikut. Jadi tahapan utamanya ini diberi warna kuning muda ini ya, kuning kunyit ini. Bisa Anda lihat dari wash bauxite dilakukan digestion, kemudian ada proses flashing tadi untuk menurunkan suhu dan tekanan di mana uapnya itu dikembalikan ke depan untuk pemanasan liquor sebelum dilakukan proses digestion. Kemudian ada proses klarifikasi, ada yang dengan proses pencucian yang kasar ya, kemudian yang halus dengan thickening. Nah, ada proses pendinginan, temperatur, penurunan temperatur, baru nanti pada suhu 50-70 derajat Celcius dilakukan proses presipitasi, di mana pada proses presipitasi itu ditambahkan sheet alumina hidrat. Setelahnya ada proses pemisahan solid liquid, pencucian, NaOH-nya dikembalikan, pakai kembali ke sana ya. Nah, terakhir kalsinasi untuk menghasilkan alumina. Ya, jadi yang kembali lagi ke sana ini adalah proses untuk memakai kembali liquornya ya, memakai kembali larutan yang mengandung alumina. Maaf, mengandung NaOH. Dan juga tentu ada make up-nya di sini, NaOH yang baru. Berikut ini ditunjukkan contoh foto udara dari sebuah alumina refinery di Australia, Pinjarra Refinery, diambil dari Daegu et al. Tahun 2014. Jadi Anda lihat di sini kenampakan yang cukup dominan adalah thickener ya, yang footprint-nya besar. Kemudian area-area digestion itu ada di sini. Yang terlihat ada steam uap yang dikeluarkan ini ya, dan terdapat kolam-kolam untuk penyimpanan liquor maupun slurry ya. Baik, tadi dari boksit menjadi alumina, jenis produknya sendiri ada dua jenis utama alumina ini. Yang pertama, smelter grade alumina atau SGA, digunakan sebagai bahan baku pabrik peleburan aluminium. Di mana proporsi dari smelter grade alumina ini sekitar 90% dari total produksi alumina di dunia. Yang kedua adalah chemical grade alumina, digunakan dikonsumsi di industri-industri keramik, abrasive paper, coating, pigmen, katalis, kosmetik, pasta gigi, dan masih banyak jenis aplikasi lainnya. Kedua-duanya kita saat ini ada industrinya ya, di dalam negeri ya, di Kalimantan Barat ya, di Tayan untuk SGA, dan di Ketapang ya untuk di Tayan yang CGA, chemical grade alumina, dan di Ketapang yang smelter grade alumina yang kapasitasnya lebih besar. Perbedaannya
apa antara SGA dan CGA ini paling tidak ada 4 parameter yang menjadi perbedaan di sini. Yang pertama, ukuran butiran untuk SGA ini relatif lebih kasar. Kemudian fasa alfa alumina tidak diperlukan untuk SGA ini, sementara CGA itu diperlukan. Ukuran dan bentuk butiran harus dikontrol karena menyesuaikan dengan aplikasinya yang sangat beragam tadi. Ya, jadi untuk SGA tidak terlalu dipentingkan distribusi ukuran itu. CGA untuk penggunaan tertentu sesuai kebutuhan pasar menyesuaikan ukurannya. Yang itu diatur nanti pada proses kalsinasinya. Pengotor relatif tidak terlalu ketat untuk SGA, untuk CGA, untuk aplikasi-aplikasi tertentu perlu dikontrol dengan ketat. Namun kedua-duanya lebih murni, kadarnya lebih tinggi dari 99%. Ini perbedaan SGA dan CGA. Selain kedua jenis produk alumina tersebut, produk proses Bayer ada yang dalam bentuk alumina hidrat, ya. Namun ini untuk pabrik-pabrik yang lebih kecil, ya. Jika prosesnya sampai alumina hidrat saja, maka tidak perlu proses kalsinasi. Tadi saya sebutkan kalsinasi itu termasuk proses yang energi intensif. Alumina hidrat ini banyak digunakan sebagai bahan dasar beberapa industri kimia, antara lain untuk koagulan yang digunakan pada water treatment plant untuk filler, keramik, dan lainnya. Contohnya adalah tawas. Juga PAC, polyaluminium chloride, di mana tawas ini dibuat dengan mereaksikan AlOH 3 kali alumina hidrat dengan asam sulfat sesuai dengan reaksi berikut. Nah, jadi alumina hidrat ini juga dibutuhkan, ya, di industri. Namun regulasi kita di Indonesia saat ini, peraturan Menteri SDM, batasan minimum alumina pemurnian boksit itu hingga alumina. Ya. Jadi kalau alumina hidrat saja ya untuk konsumsi di dalam negeri. Sebenarnya sampai alumina saja itu belum cukup, ya, mestinya sampai hilir lagi sampai aluminium. Namun kita bertahap. Sekarang kondisinya sudah lebih baik karena rantainya ini sudah tersambung dari boksit, sudah ada menjadi alumina, dan menjadi aluminium sudah lebih dulu, ya, di Inalum. Diharapkan nanti bertambah lagi ini yang industri memproses dari boksit menjadi alumina. Saya lanjutkan dengan penanganan redmat. Tadi di awal sudah disinggung, ada 2 metode redmat dumping. Yang pertama slurry disposal, ditimbun, disimpan dalam bentuk slurry setelah dilakukan netralisasi. Yang kedua adalah dry stacking, di mana bila dilakukan dry stacking, penyimpanan dalam bentuk kering ini, nanti slurry redmat setelah dikentalkan itu dilakukan filtrasi. Ya, jadi sebenarnya tidak 100% kering, dalam produk filtrasinya itu masih ada sekitar 10-15% air. Namun nanti ketika dihamparkan di tempat disposal dari redmat kering ini, nanti sebagian sisa moisture tadi akan menguap, dan tentu harus dipadatkan dan dipadatkan, ya. Sebagian air dari fasilitas penimbunan redmat akan dikeluarkan ke lingkungan sehingga redmat ini harus dinetralisasi. Dinetralisasi dari kondisi basah menjadi kondisi netral. Kondisi netral itu pH-nya berada dalam rentang 6 sampai 9. Metode yang banyak diterapkan adalah penetralan dengan air laut, ya. Tentu ini ketika lokasinya tidak jauh dari laut, di mana nanti setelah dinetralisasi, setelah dilakukan analisis menu baku mutu, air yang berlebihnya ini bisa dikembalikan ke laut, ya. Dengan asumsi karakteristiknya sudah dianggap sama dengan karakteristik air laut. Metode penetralan lainnya yang dikaji itu menggunakan air gambut yang asam sifatnya, kemudian air asam tambang,
Tentu ini bila keduanya tersedia dalam jumlah yang memadai di sekitar pabrik pemurnian alumina. Terkait optimasi proses, yang pertama yang diupayakan yang meningkatkan total recovery alumina. Kemudian yang kedua menurunkan konsumsi NaOH hingga 30 kg per ton AL2O3 dari sebelumnya kisaran 40-50 kg per ton AL2O3. Nanti bisa di-convert berapa per ton boksitnya ya. Kemudian menurunkan dampak negatif silika reaktif, misalnya dengan proses pre-desilication, pengembangan baru yang dilakukan juga di pabrik bayarnya, tidak saja dengan pencucian di tambang ya. Kemudian mempercepat waktu proses, khususnya laju proses presipitasi alumina hidrat yang paling lambat tadi, yang memakan waktu hingga 48 jam tadi. Menurunkan scaling dan penyumbatan di reaktornya, di dinding reaktor, di pipeline-nya, di agitatornya pada proses presipitasi misalnya ya, terutama di digesternya ya. Kalau digester kan tidak ada agitatornya ya, karena menggunakan steam. Menurunkan kebutuhan air dengan sebanyak mungkin melakukan recycle air yang digunakan. Pada tabel berikut disajikan neraca air pada suatu pabrik pemurnian alumina, di mana air yang masuk itu meliputi moisture yang ada dalam boksit, air kristal dalam gipsit atau bumit atau diaspor, steam atau uap yang diinjeksikan ke autoclave, kemudian ada dalam larutan NaOH sebagai pelarutnya, masuk pada tahap pencucian residu atau redmat, ada pada tahap pencucian alumina hidrat, dan juga dari air hujan. Sementara air yang keluar itu terdapat pada moisture yang ada dalam alumina hidrat. Kemudian air yang dihilangkan, air hidrat, air kristal yang dihilangkan pada proses kalsinasi, air yang hilang pada proses-proses evaporasi di berbagai unit proses yang dilakukan di pabrik pemurnian alumina, kemudian air yang dihilangkan pada tahap heat interchange selama proses flashing, dan air yang masih terdapat dalam residu air dalam redmat. Tipikal sampai 4 kiloliter, 4 meter kubik air diperlukan untuk setiap ton alumina yang diproduksi, yang dihasilkan. Kemudian bagaimana tipikal penggunaan energinya? Energi yang paling besar itu di steam plant ya, unit untuk menghasilkan uap tadi, bisa dengan bahan bakarnya, bisa dengan batu bara. Kemudian kalsinasi dan powerhouse. Kalau yang ditinjau proses di pabrik pemurnian, yang paling tinggi itu energinya adalah proses kalsinasi, diikuti oleh proses digestion. Jadi di sini kalsinasi masuk nih, secara keseluruhan di bawah plant steam dan powerhouse. Oleh karena itu nanti pengembangan yang dilakukan itu salah satunya menggunakan energi alternatif ya, dan menurunkan konsumsi energi. Yang lainnya adalah pengembangan metode handling dan penimbunan redmat ya, diantaranya tadi ada dry stacking, penimbunan dalam keadaan kering, di mana air dapat dipakai kembali dan tidak perlu harus membuat dam selari yang berukuran besar. Di sisi lain tentu ada tambahan biaya operasi karena ada proses filtrasi. Ada dampak lingkungan yang dapat diminimalkan dengan dry stacking, memperbaiki kesehatan keselamatan kerja, dan satu lagi yang penting pemanfaatan redmat, karena setelah dilakukan analisis terdapat rare earth seperti gallium, scandium ya. Gallium bukan rare earth ya, tapi termasuk rare. Juga titanium dan besi. Menurunkan biaya investasi, biaya operasi pabrik dengan
menurunkan kebutuhan energi, penggunaan energi alternatif, misalnya solar energi. Pengembangan lainnya tadi di awal saya sebutkan, proses lain selain proses Bayer, misalnya proses Orbit, pelindian dalam larutan HCl. Baik, slide berikut merupakan yang terakhir untuk materinya. Masih ada beberapa slide contoh perhitungan. Sebuah pabrik pemurnian alumina dirancang untuk memproduksi alumina dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun dengan proses Bayer. Biji boksit yang digunakan mengandung 45% Al2O3, 28% Fe2O3, 3,5% SiO2, 3,5% TiO2, dan 20% moisture. Jadi moisture-nya masuk ke 100%-nya ya. Dan termasuk tipe Gibbs. Proses digestion akan dilakukan dalam serangkaian digester silindris tegak dengan diameter 4 meter, tinggi 3,5 meter. Lebih kecil dari tangki presipitasinya tadi ya, dengan volume efektif 90%. Digestion akan dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius, tekanan 10 atmosfer selama 1,5 jam pada 25% solid dalam larutan 150 gram per liter NaOH. Hasil pengujian metalurgi menunjukkan bahwa persen ekstraksi alumina pada tahap digestion adalah 95%, sementara total recovery pada tahap pemisahan solid liquid, presipitasi, dan kalsinasi adalah 96%. Red mud yang dihasilkan mengandung 15% Al2O3. Pertanyaan yang diberikan yang pertama, hitung make up water. Air baru yang harus ditambahkan untuk proses digestion dalam ton per hari TPD untuk proses digestion tersebut jika 60% air dapat dipakai kembali. Ya, saya kira Anda bisa menyelesaikan ya tipe soal yang seperti ini di kuliah tatap muka. Beberapa kali saya jelaskan, saya tulis di papan tulis depan. Pada dasarnya Anda menggunakan data apa? Menggunakan data persen solidnya, di mana persen solid itu ya rasio berat antara boksit kering ya dibagi dengan boksit kering plus berat air kali 100%. Nah, kemudian berikutnya Anda gunakan basis persatuan waktu tertentu berdasarkan informasi yang ada dalam soal. Misalnya ini tadi kapasitasnya 1000 ton alumina per tahun. Ya. Nah, jadi Anda harus tarik kembali ke depan untuk menghasilkan 1000 ton alumina ini per tahun, berapa boksit yang diperlukan. Nah, bagaimana caranya? Ya, boksit yang diperlukan itu 100% per persen recovery tahap digestion, jadi 100 per 95% kali 100 per 96% kali 1 juta aluminanya ya, kali 100 per 45 karena kadar alumina awalnya adalah 45%. Atau 1 juta ini kan diperoleh dari 45% kali X berat boksitnya, ya itu yang dicari, kali recovery digestion 95% kali recovery total tahap setelahnya kali 96%. Jadi kalau mencari X tadi ya dibalik saja. Nah, itu yang Anda gunakan untuk menentukan berapa berat boksit per hari. Kan ini kan ditanya per hari ya. Itu tadi per tahun 300 hari kerja. Nah, persen solid digestion-nya ada tadi 25%. Ya. Nah, ketika 60% air dapat dipakai kembali, ya make up-nya 40% saja. Ya, make up water-nya 40% saja. Dan ingat, harus Anda kurangi lagi air yang sudah ada dalam boksit. Air dalam boksit itu 20% sendiri. Jadi tadi Anda hitung boksitnya berapa,
Nah, air yang ada dalam boksit itu segitu, 20%-nya. Nah, kurangnya berapa? 40% dari total kebutuhan air untuk digestion per hari. Itu untuk soal yang pertama, Anda bisa kerjakan ya, saya tulis nanti setelah kuliah ini selesai. Kemudian jumlah digester yang diperlukan, ya sama dengan contoh soal lain untuk pabrik pengolahan emas dan yang lainnya juga. Pada prinsipnya jumlah digester ini adalah volume total selari dalam satu siklus proses digestion. Ya, dibagi dengan volume efektif satu buah digester. Tadi kan diberikan dimensinya, diameter berapa, tingginya berapa. Jadi kita hitung sebagai volume tabung PR kuadrat kali H, tapi dikalikan dengan persentase volume efektifnya, volume yang ditempati selari. Nah, nanti jumlah digester ya volume total selari yang dihitung dari volume solid ditambah dengan volume air dibagi dengan volume efektif satu buah digester, itu nanti diperoleh jumlah digester yang diperlukan. Kemudian jumlah red mud kering yang dihasilkan dalam ton per tahun. Nah, bagaimana menghitungnya? Dari alumina balan saja ya. Kan di awal ada datanya alumina yang dihasilkan juga ada. Nah, sisanya ya alumina yang ke red mud. Ya. Kan tadi pada soal nomor 1 Anda menghitung berat boksitnya. Terus di situ ada data kadar alumina. Nah, dari situ Anda mengetahui alumina awal dalam umpan yang diproses. Kemudian kapasitas produksinya itu 1 juta ton alumina. Nah, selisihnya awal dengan 1 juta ini inilah yang terbawa dalam red mud. Nah, yang ditanya adalah berat red mud-nya. Bagaimana menentukannya? Ya dari data kadar alumina dalam red mud tadi. Ya, kadarnya diberikan informasi 15%. Jadi ketika Anda mengetahui berat alumina dalam red mud, berat red mud-nya ya 100 per 15 kali berat alumina dalam red mud. Oke, itu jumlah red mud kering yang dihasilkan dalam ton per tahun. Konsumsi NaOH untuk proses digestion per ton biji kering, kehilangan NaOH teoretik dan kehilangan alumina teoretik. Jadi 4, 5, 6 ini Anda hitung secara stoikiometri dan dikalikan juga dengan faktor recovery-nya dari reaksi-reaksi yang sudah diberikan tadi ya. Misalnya kebutuhan NaOH ya Anda cari dari reaksi berikut ya. Dari reaksi digestion-nya. Jadi Anda mengetahui boksitnya per tahun, molnya bisa dihitung, aluminanya ya bisa dihitung juga. Di situ perlu 2 mol NaOH. Jadi bisa ditentukan berapa per ton boksit. Kemudian per ton silika reaktif yang ada, kita juga bisa menentukan berapa alumina yang hilang ya, atau berapa NaOH yang hilang dari reaksi ini. Jadi per ton SiO2 kan bisa dihitung molnya berapa. Nah, mol NaOH 2 kalinya nanti dikonversi menjadi tonnage-nya bisa. Nah, per ton SiO2 berapa alumina yang hilang? Nah, Anda gunakan reaksi yang berantai. Per ton SiO2 silika reaktif berapa sodium silikat yang dihasilkan? Nah, nanti alumina yang hilang ya sama ya molnya dengan sodium silikatnya. Baik, saya kira itu materi kuliah hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh Anda semua. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih.